Ngaji, kita ngaji dulu ya. Hari ini baca Quran belum? Di luar sholat. Tutup itunya. Baca Quran belum? Belum ya? Nah, Oke. Sya'ban itu syahrul tadarus, syahrul tilawah. Sya'ban. Imam sudah mulai pegang mushaf, tangan nunduk, bukan lagi tiktokan, bukan lagi bikin chattingan, tapi nunduknya ke mushaf. Itulah yang dilakukan para salafus saleh di bulan Sya'ban. Jadi sudah mulai cek di rumah, mushafnya masih bagus nggak? Kalau sudah jelek, ganti yang bagus. Anak-anak yang mengaji ukurannya secara tampilan lebih menarik, sehingga mereka bisa megahnya saja sudah enak, melihatnya saja sudah nyaman mata. Bulan Sya'ban ini kita bulan mendekatkan diri kepada Al-Quran. Di rumah kali ada Quran yang apa? Quran pakbul, ditepak, pakbul. Karena setahun itu habis Ramadan, setahun di atas lemari. Kalau nggak meninggal, diambil. Kalau nggak ada yang meninggal, dibaca. Kalau nggak ada yang lahiran, dibaca. Dibaca lagi nanti Ramadan yang akan datang. Gitu ya. Ini diambil pada buku tepat dulu. Mudah-mudahan kalau gitu lah. Ini adalah mushaf yang bagus dan bisa kita baca mulai dari bulan Sya'ban. Tradisi para salafus saleh sudah mulai menundukkan kepala melihat mushaf, membaca mushaf. Ya, kita baca surat pagi ini, surat penyucian diri, surat Al-A'la, Sabbih isma rabbikal a'la. Ya semuanya udah hafal kali semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atil dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nar thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khayrun wa abqa inna hadha lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sadaqallahul azim. Terima kasih jemaah. Ini saya telepon tadi malam jam 12. Sebelum baca di itu kita terakhir menjelang Ramadan. Kita sudah dari pertengahan lewat pertengahan kemarin Jumat nisfu Sya'ban, dan bulan Sya'ban ini kan bulan yang kata Rasulullah sering dilupakan orang, sering dilalaikan orang. Kenapa dilalaikan? Sebelum dijepit 2 bulan yang mulia, dijepit. Sebelumnya ada Rajab, Syahrul Guru, salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan. Ada 4 bulan yang dimuliakan itu, yang 3 berurutan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram.
satu lagi nyelip di tengah-tengah, Rajab. Kenapa disebut bulan hurum? Karena yang tiga ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ini adalah bulan-bulan ketika dulu sebelum Islam pun itu bulan-bulan saat mengerjakan ibadah haji, kegiatan spiritual, masal, kolosal di bulan Dzulhijjah ini untuk menjamin keamanan orang melaksanakan ibadah di bulan Dzulhijjah sebulan sebelumnya dan sebulan setelahnya dijamin aman, nggak boleh ada perang. Makanya dilarang perang. Mereka sepakat nggak boleh perang, haram perang. Bulan hurum, bulan yang dimuliakan, bulan yang mereka sucikan. Karena tadi untuk menjaga keamanan, kenyamanan orang yang melaksanakan ibadah haji. Ketika Islam datang, ini bulan ini tetap dipertahankan. Lalu Rajab apa hubungannya dengan ibadah yang lain? Rupanya Rajab juga itu kegiatan orang Arab jahiliyah dalam kegiatan ritual mereka. Ada namanya Yamo, ada segala macam. Mereka memotong binatang itu, binatang ternak, bukan di musim haji, tapi di bulan Rajab. Jadi kegiatan-kegiatan ritual ibadah yang suci itu dilaksanakan di bulan Rajab. Tentu waktu itu diserahkan pada berhalanya. Tetap ini kan Rajab sebagai bulan yang nggak boleh perang, karena saat orang berkumpul bersama kayak hari raya gitu. Serahkan ibadah, kehidupan mereka saat itu. Dan ketika Islam turun, Islam datang, keempat bulan ini tetap dipertahankan sebagai bulan hurum. Inna iddatas syuhuri indallahi ithna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. 4 hurum. Kata Rasulullah, bulan Sya'ban ini dijepit antara bulan Rajab, bulan hurum dengan bulan Ramadan. Rajab orang mulai sibuk beribadah, Ramadan lebih sibuk lagi beribadah, sehingga Sya'bannya sedikit ngendorin lagi, lebih santai, lebih kurang. Tadinya ngajinya sering di bulan Rajab, misalkan kurangi puasanya bulan Rajab sering, kurangi. Rasulullah dicontoh di bulan Rajab justru beliau lebih banyak beribadah. Kata Aisyah, Rasulullah nggak pernah kulihat banyak puasa sunnah kecuali di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban bulan puasa, bulan untuk memulai kegiatan puasa sunnah. Apalagi tadi bulan Sya'ban juga Rasul sudah mulai banyak beribadah seperti membaca Al-Quran, tilawat Al-Quran. Para sahabat juga begitu banyak baca Al-Quran. Apalagi dilakukan para ulama di Sya'ban, baca sholawat, memperbanyak sholawat. Tidak ada hari lewat tanpa sholawat di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena turun ayat Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Banyakin sholawat, mulai sholawat yang pendek tapi sholawat yang dinyanyikan para ibu-ibu. Allahumma sholli ala sayyidina. Ibu paling hafal banyak sholawat. Ya, sambil masak, sambil nyuci, sambil gosok, sambil sholawat. Apalagi bulan bersedekah. Bulan bersedekah di bulan Sya'ban, baik sedekah atas nama kita maupun sedekah atas nama orang-orang yang sudah pulang, ayah, ibu, kakek, nenek yang sudah pulang, ini sedekah atas nama mereka. Boleh nggak? Boleh. Karena yang paling ditunggu oleh orang yang meninggal, yang ada di kubur, itu adalah sedekah. Kalau andaikan itu yang wafat dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi, dia minta apa? Minta apa? Sedekah, fasodako wa aku minas solihin. Jadi kalau jenazah itu dihidupkan lagi, aku ingin bersedekah. Nah itu sedekah diberikan atas namanya. Tradisi orang Jawa, tradisi orang Palembang, misalkan Sumatera bagian selatan, kalau masuk bulan Sya'ban, mereka namakan bulan
bulan apa? Bulan ruah. Apa bulan ruah? Ruh. Bulan untuk ruh. Mempersembahkan untuk ruh. Kalau orang sudah bilang apa? Munggah. Bulan munggah, menaikkan pahala untuk orang-orang yang sudah tidak ada itu. Di kampung saya, itu masih kecil lah, kita masih SD, SMP, SMA lah. Itu masih ada tradisi bersedekah untuk orang-orang yang kita kasihi. Ayah, ibu, kakek, nenek yang sudah tidak ada. Panggil orang habis maghrib atau setelah asar, ngeriung di rumah, hadiahkan untuk. Sekarang kagak ada. Kenapa? Takut dibilang bid'ah. Ya Allah, sedekah bid'ah. Orang yang meninggal kalau mau hidup lagi itu pasti mintanya apa kayak gitu. Sekarang dia nggak bisa hidup lagi. Kita yang hidup kirim sedekah atas nama mereka. Gimana? Kalau kita punya rezeki, ya bulan Syaban ini gimana? Serahkan sedekah, keluarkan sedekah. Bagi mereka yang punya kelebihan harta, sudah disimpan setahun 90 atau 100 gram emas nilainya ada di rekening. Berapa sekarang? Kurang lebih 1,5 juta ya per gramnya. Kalau 80 atau 90-an gram kan sudah 140 juta. Nah, kalau di rekening itu ada duit segitu dan untuk kebutuhan harian sudah lebih dari cukup dari gaji hariannya, maka itu harus dikeluarkan zakat malnya. Tradisi salafus saleh itu mengeluarkan zakat mal di bulan apa? Syaban. Di bulan Syaban. Itu mulai sekarang sewa lah, kalau banyak banget duitnya sewa. Aku dihitung, cuma itu berapa itu duitnya? Keluarkan 2,5% zakat malnya. Zakat malnya. Kenapa dikeluarkan? Sebagai tambah. Karena untuk menjamin fakir, miskin yang menjadi bagian dari 8 asnaf itu punya sesuatu untuk bukanya, punya sesuatu untuk sahurnya selama 1 bulan Ramadan itu. Jangan sampai mereka nggak punya cuma air doang atau cuma nasi doang tanpa lauk. Ketika sahur maupun buka distribusikan. Kalaupun untuk di ujung Ramadan namanya zakatul fitri. Kita sebut zakat fitrah itu mau untuk mengembirakan di hari raya doang. Tadi Ramadannya kan mereka mesti tahu, mesti buka. Makanya di tradisi dari orang-orang soleh zaman dulu menghitung zakat itu zakat mal khususnya di bulan Syaban, dan panitia mendistribusikannya di awal Ramadan untuk menjamin orang miskin, fakir miskin cukup karena makannya ketika masuk bulan Ramadan. Ya kita lalu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Biasanya jadi zikir sebelum azan berkumandang atau menjelang qomat dikumandangkan, itu zikirnya itu. Kalau orang zaman dulu bukan mulai bulan Rajab doanya. Setelah Ramadan 6 bulan doanya itu minta amal Ramadannya diterima. 6 bulan berikutnya minta supaya umurnya disampaikan ke Ramadan berikutnya. Begitulah itu. Orang-orang zaman dulu itu begitu rindunya sama Ramadan karena khawatir amal yang banyak di bulan Ramadan itu tidak diterima Allah. Karena banyak banget godaan kemuliaannya, banyak banget. Itu mereka 6 bulan setelah Ramadan berdoa supaya amal Ramadannya diterima. 6 bulan sebelum Ramadan berdoa supaya Allah sampaikan ke bulan Ramadan berikutnya. Nah, kita mah diajarin doa itu sejak bulan Rajab. Barik lana ya Allah bulan Rajab, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Syaban, sampaikan umur kami ke bulan Ramadan.
Rajab dan Saban nggak boleh minta yang lain-lain. Kalau di bulan yang lain 10 bulan mintanya apa? Kasih harta yang banyak ya Allah, kan? Harta rezeki yang luas, wasi arzaqna, zidna ilma, tambahkan ilmu. Kasih apa namanya, rezeki yang banyak, jabatan yang naik, begitu kita nih, dibawa yang kuat, jaringan yang luas, kan begitu. Terus 10 bulan kita minta begitu. Di 2 bulan itu Rajab Syaban sekarang ini mintanya apa? Berkah. Bahwa jangan minta terus sama aku ditambah. Itu yang ada tuh lah dibawa-bawain gitu. Makanya fokus kata ulama, lu minta berkah di 2 bulan ini. Mintanya berkah supaya anak yang ada jadi berkah. Rezeki yang ada walaupun gak nambah tahun ini jadi berkah. Apalagi jabatan yang ada walaupun gak naik, aja ditanya gitu. Gak naik jadi RW, baru jadi lurah gitu, di blok gitu ya. Mau jadi presiden yang gak ada satu kita sama presiden sih. Kan gitu. Yang satu vote itu aja yang bisa naik jadi pejabat itu bukan. Gitu aja, tapi jabatan yang gak naik-naik itu jadi berkah. Kan gitu. Gimana caranya? Alirkan sebanyak mungkin kebaikan dari nikmat yang ada itu. Jadi jangan dulu mikir, jangan 2 bulan ini, jangan mikir nambah. Tapi lihat yang ada sudah jadi apa? Sudahkah mengalirkan banyak kebaikan buat diri kita, buat keluarga kita, buat anak-anak kita, atau malah terbuang percuma, harta habis buat koyak-koyak. Sementara untuk anak, sekolah anak, rekening keluar 1 juta aja, ya Allah, berkurang rekening gue. Angkanya padahal buat anak sekolah, buat anaknya sekolah, buat istrinya, buat keluarganya, keluar sebenarnya buat anak. Dan di situ namanya kebaikannya mengalir untuk anak, sekolah anak, untuk kehidupan keluarga, untuk masyarakat, untuk masjid misalnya. Mengalir. Jabatan juga begitu. Jabatannya mungkin gak naik, tapi makin banyak orang yang terlayani oleh dia di RT itu. Orang lebih mudah bayar listrik, orang lebih mudah urus kebersihan, keamanan terjamin karena ada dia. Jabatan walaupun tetap berkah. Gaji juga begitu, nggak nambah dari kemarin, nggak naik, malah banyak yang nggak resign sekarang ini gara-gara apa? Penghematan 306 triliun. Wah, banyak dia makin PNS nih. PNS siap-siap katanya. Anaknya makan, bapaknya puasa. Anaknya buat makan gratis, bapaknya puasa karena makan siang di kantor ya. Bawa bekal bu, bersama kantornya PNS. Dikurang-kurangi. Nah ini bulan Syaban, bulan kita minta berkah. Berkah itu ternyata ngalam berkah itu bukan warawiri kemana-mana bu, tapi menjadikan apa yang ada di sekitar kita, nikmat yang Allah titipkan kepada kita, mengalir banyak kebaikan itu jadi berkah buat kita. Rumah segitu luasnya dipakai berapa lama sih tidur di rumah ini? Selebihnya kan kosong, ruangan itu nggak pakai apa-apa. Hah? Iya, itu pun ya pakai cuma 1 kamar doang, kamar tidur. Ruang keluarga jarang dipakai, ruang tamu jarang ada yang bertamu, gitu. Kosong gitu aja. Nah, gimana cara mengalirkan keberkahan pada rumah yang besar itu? Nawiru manasilakum bi qiraatil Quran. Cahayai rumahmu, hadirkan keberkahan bagi rumahmu, kebaikan cahaya pancar darinya dengan membaca Al-Quran. Mendengar Al-Quran, kalau bacanya mungkin pegel, mendengar saja deh, kan pahala. Ya tak putar saja itu di HP. Ini mah kadang nggak bosan-bosannya, dangdutan, apa? Ya di YouTube yang diputar entah apa lah gitu. Padahal banyak banget di situ tilawatul Quran, tinggal diputar saja. Hidupkan rumah, cahaya rumah dengan baca Al-Quran, dengan silaturahmi, bikinlah pengajian minggu dari waktu di rumah bergiliran, kan gitu, atau bulanan dengan keluarga besar. Jadi kan rumah itu mengalir banyak berkah. Nah inilah bulan Syaban. Bulan Syaban
Jadi ternyata rupanya bulan Syaban bisa narik berkah Allah itu melalui apa yang ada di sekitar kita dengan cara alirkan sebanyak mungkin kebaikan dari yang nikmat yang sudah ada itu. Insya Allah gak usah minta nambah pun, kalau yang ada dimaksimalkan, disyukuri, lebih berbagi, maka tambahannya akan datang dengan dengan sendirinya. Kan udah tahu semua hukumnya, rumusnya. Kalau mau nambah rezeki itu kan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukuri, rezekinya ditambah. Nah, keberkahan itulah yang kemudian mengundang rezeki tambahannya. Bagus ya. Nah, jadi usah kita banyak-banyak dulu sahabatnya, panjangkan atau beri kebaliknya ya Allah. Makanya doanya menyambut Ramadan itu salah satu doanya adalah salimni minar Ramadan wasallim Ramadana li matasalam minni mutaqabbal. Kan itu doanya. Ya Allah, sampaikan, selamatkan aku sampai bulan Ramadan. Menjadikanlah Ramadan itu menyelamatkan hidupku dengan cara kau terima semua amal kamu. Nah itu ditanya begitu bulan Syaban ini. Baik jamaah yang beriman, ada kalimat bagus. Kita ingat pakai bahasa Indonesia aja. Bahasa Arabnya masih hafal. Rajab Syahrul Zar'i. Banyak yang mengatakan ini dari siapa namanya Zunun Al-Misri, mengatakan dari ulama siapa. Ini kalimatnya bagus. Rajab adalah bulan saat kita menanam. Sya'ban Syahrul Saki. Bulan Sya'ban ini bulan menyiram. Ramadan Syahrul Hasadi. Dan Ramadan bulan memanen. Rajab bulan menanam, Sya'ban bulan menyiram, Ramadan bulan memanen. Apa yang ditanam? Apa yang disiram? Apa yang dipanen? Kebaikan. Bulan Rajab saatnya kita menanam kebaikan. Kebaikan bentuknya apa? Yang mau kita lakukan di bulan Ramadan. Apa? Puasa. Makanya Rajab ibu udah mulai itu 10 awal, 10 tengah, 10 akhir, kan itu sebenarnya. Nah, mereka yang nggak puasa atau jarang puasa udah mulai itu Senin Kamis atau paling tidak 3 hari lah di tengah-tengah. Ayam lebih puasa tuh tanam tuh. Baca Quran sudah mulai deh, walaupun mungkin 10 ayat udah mulai baca. Tanam kebaikan yang kita lakukan nanti atau ibadah-ibadah yang kita lakukan bulan Ramadan. Qiyamul Lail sudah mulai, kalaupun tidak bangun tengah malam, paling tidak witir sebelum tidur. Masa banyak witirnya 3 aja deh. 1 juga nggak apa-apa witir. Sholat sebelum tidur, takut bablas subuhnya misalkan itu. Udah mulai, syukur bisa bangun sebelum subuh, sholat 2-4 rakaat, cukup witir. Udah mulai menanam sesuatu yang kita nanti akan lakukan di bulan Ramadan. Mulai dari bulan Rajab, infak, sedekah sudah mulai, walaupun tiap Jumat saja, besarannya mungkin cuma 5.000, 10.000 masuk kata amal. Sudah mulai namanya menanam. Sudah mulai mencintai masjid. Nah, para pengurus masjid juga sudah mulai mendekor, mengkondisikan masjid supaya nuansanya Ramadan misalkan, supaya orang lebih tertarik. Di bulan menanam Syahrul Zar'i. Kenapa? Berat ibadah yang kita lakukan itu berat di bulan Ramadan. Ya, biasa makan, ngemil tiap waktu, tiba-tiba stop 12 jam nggak makan, nggak minum. Bagi tubuh yang terbiasa dipasok terus tiap hari, tiba-tiba stop 12 jam itu berat banget. Karena itu harus making habit, mulai dibuat kebiasaan. Nah, biasanya kapan mulainya? Di bulan Rajab, bulan Sya'ban, Sya'ban Syaqiyuz Zar'i.
Bulan ketika kita menyiram tanaman yang sudah mulai kita tanam itu, intensitasnya ditingkatkan. Puasanya tidak hanya tadi, mungkin Senin Kemis tadi, atau tengah doang 3. Nah yang baru 3 naikin tuh. Senin Kemis, jadi nggak 3, bisa 8 hari plus 3-nya tengahnya, misalkan Kristus Sabat kemarin tambahnya. Jadi lebih sering lagi. Baca Qurannya tidak hanya 10 ayat, tapi sudah mulai 1 halaman di bulan Sya'ban. Menyiram, memupuk supaya ya syukurlah, supaya makin meningkat. Begitu juga infak sedekahnya tidak hanya sekedar Jumat, tapi tadi kalau mau ada rezeki undang orang rumah, selamatan, curi, doakan untuk roh-roh yang sudah pulang, hadiah untuk mereka, atas namakan doakan untuk mereka. Itu di bulan Syahrul Syakiyun, bulan ketika kita menyiram. Nah Ramadan Syahrul Asani, bulan memanen. Apa yang dipanen? Bukan pahala, bukan sesuatu yang reward yang Allah berikan kepada kita berupa apa? Harta, berupa kenikmatan duniawi, bukan. Ulama menyebut memanen itu maknanya apa? Keikhlasan beribadah, keringanan dalam menjalankan ibadah yang super berat, itulah namanya memanen. Jadi panen tuh. Kalau kita sudah merasakan puasa ringan, 12 jam gak makan, rasanya kok biasa aja, kayak seperti gak puasa. Ringan menjalankan qiyam Ramadan 11 rakaat, mau 23 rakaat, mau pendek ayatnya, mau panjang, nikmat saja. Kan begitu. Siapa Pak Ustaz Hidayat pernah cerita itu. Saya pernah ikut tarawih di Mesir sana. Rupanya saya diajak sama teman, ngerjain saya atau apa, gitu, mau mencari pengalaman. Rupanya itu masjid, kalau tarawihnya itu bisa berjuz-juz 1 malam itu. Jadi sudah apa orang terus aja. Kira-kira masih apa namanya 1 juz kira sudah berhenti gitu kan, masih lanjut aja gitu. Udah gelisah, baru 2 rakaat udah pegal kaki itu. Ustaz ada di Hidayat itu kan, udah 8 selesai sampai apa namanya, hampir tengah malam udah selesai sholat tarawih itu. Tapi ada seorang tua di samping beliau, udah tua, udah umur di atas 60 gitu. Kok anteng aja. Beliau udah 1 juz, kaki udah kesemutan, udah nggak bisa diem gitu. Tapi kaki ini anteng aja. Selesai sholat ditanya, mohon maaf ya, saya yang muda saja itu tarawih kayak gitu 1 rakaat udah pada kebetulan. Kaki kok anteng aja menikmati. Oh gitu ya. Kalau kamu kan menjalankan tarawih dengan apa ini hati. Karena hanya sekedar menjalankan ibadah kan, rutinitas Ramadan. Kalau saya tarawihnya dengan iman. Kalau saya tarawihnya dengan iman, jadi ringan. Makanya puasa itu harus dengan iman. Karena ibadah yang diberikan Allah di bulan Ramadan itu berat. Makanya ada hadis katanya lemah, hadis dhaif. Tapi hadis ini merupakan tafsiran dari ayat Al-Quran, salah satu ayat Al-Quran. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Man fariha bidhuli Ramadan arramahu jasadahu ala niran. Ayat yang pertama bunyinya, artinya katakan wahai Muhammad, dengan Islam, dengan Al-Quran, dengan engkau sebagai sumber kebaikan semuanya itu, wabidzalika falyafrahu, hendaklah kalian bergembira. Huwa khairun mimma yajma'un, karena itu semua lebih baik dari apa yang kalian punya. Nah, diartikan oleh hadis kemudian, walaupun hadisnya katanya dhaif, siapa yang gembira menyambut datangnya Ramadan, bulan rahmat, bulan ampunan, bulan ampunan, maka
dia bebas dari neraka. Perintahnya bergembira, menyambut rahmat Allah itu harus bergembira. Nah, gimana rasanya bergembira ketika tubuh disuruh lapar? Gembira nggak? Gembira nggak kalau suruh berdiri bermenit-menit, berpuluh menit habis isya? Gembira nggak itu? Apalagi imamnya panjang, nggak enak pula bacanya. Wah, udah panjang nggak enak gitu. Kan nggak nyaman gitu. Nggak dibikin kalau mau panjang imamnya enak-enak. Itu para imamnya yang enak lah, gitu biar nyaman ketika menyimaknya. Jadi memang yang harus pertama kita siapkan itu iman. Iman, karena yang dihadirkan adalah makanan, bukan makanan fisik, tapi makanan ruh. Puasa, fisik maunya makan, ruh maunya tidak makan. Ruh sehat dengan tidak makan. Fisik maunya habis bisa itu pulang. Kalau perlu istilahnya di rumah ya. Istilahnya sedikit kan dari bagian lebih sedikit karena lebih banyak bikin di rumah, gitu kan. Ya, paling enak di rumah gitu. Boleh-boleh lah, ibu nonton sinetron, bapaknya mungkin nonton bola Liga BR gitu kan. Jam isya tuh, ya kan. Enaknya di rumah. Godaannya kan luar biasa. Mendingan bikin status TikTokan daripada baca Quran. Kan begitu. Berat banget kalau nggak pakai iman tuh. Ini makanan ruh semua, baca Quran, qiyamul lail, qiyamul Ramadan, infak, sedekah, bagi lapar-laparan. Nggak ada enak-enaknya, tapi manfaat, fal yafrahu, disuruh gembira, bisa? Nggak bisa. Fisik kita biasa gembira kalau menerima sesuatu. Menerima sesuatu yang enak buat dimakan, nikmat buat dipakai, kan begitu. Nah, Ramadan gembiralah dengan lapar, gembiralah dengan capek, gembiralah dengan pegelmu, gembiralah dengan hilangnya harta dari tanganmu. Mau gitu? Bisa gembira? Kayaknya nggak semua orang bisa kayak gitu deh. Makanya dibantu lewat doa. Gembiranya kita itu tumbuhkan iman. Benar-benar harus percaya tuh, harus yakin bahwa Ramadan itu ada rahmat, ada berkat, ada ampunan yang diberikan kepada kita. Kalau nggak yakin, susah untuk menumbuhkan kegembiraan. Makanya wajar, karena bukan iman, puasanya juga pas awal-awalnya saja semangat. Yang mau Ramadan juga pas awal-awalnya aja penuh, karena bukan dengan iman. Kalau dengan iman makin kesono makin penuh. Kalau kita apa? Makin kesono makin penuh, kan begitu? Karena bukan nih, makin rajin. Nah itu, jalan makin penuh, bukan masjid makin penuh. Lain kalau di Mekah kan itu. Di Mekah kan kalau makin kesono makin ramai itu masjid. Umroh itu apa namanya? Udah penuh, udah full ya, full. Bulan Ramadan, mau yang harga berapa? Mau yang dari mulai 25 juta sampai yang 40-50 juta habis. Pengen Lailatul Qadar di sana. Walaupun panjang-panjang apa namanya? Tarawihnya di sana. Itu namanya iman. Nah, itu untuk bergembira itu dan bergembira tumbuhkanlah iman. Yakin bahwa 30 hari itu Allah menghadirkan rahmat. Allah menghadirkan. Dan yang kedua, tidak hanya siapkan doa, cinta ibadah tadi, fisiknya juga. Karena tadi ibadah fisik semua, bukan? Puasa fisik, terus lagi tilawatil Quran duduk juga fisik, belum lagi qiyamul lail, duduk berdiri, itu juga fisik. Jadi mau nggak mau harus dibiasakan dari sekarang. Dibiasakan dari sekarang. Making habit-nya, kan ada teorinya. Making habit itu teorinya paling lama 66 hari kata menulis buku Making Habit, Power of Habit itu lupa namanya nama penulis itu. Teorinya itu 66 hari paling lama. Kalau Anda melakukan hal yang sama selama 66 hari tidak bolong, maka hari ke-67 akan menjadi habit, akan jadi kebiasaan. Kalau sudah jadi habit, itu akan jadi karakter yang tidak bisa hilang dari diri kita. Kalau kita tinggalkan, ada sesuatu yang hilang. Makanya Rasulullah mengajari kita Sya'ban, Ramadan 2 bulan plus 6 hari puasa Syawal. Kok bisa pas gitu loh? Dengan teorinya Charles Duhigg, namanya Charles Duhigg, penulis
tulis buku Making Habit, The Power of Habit. 66 hari. Itu yang harus kita jalankan supaya terbiasa kita selama Sya'ban, selama Ramadan melakukan hal yang sama berulang-ulang. Supaya apa? Supaya Syawalnya ke sana tetap menjadi habit dan kemudian tumbuh menjadi karakter gitu. Nah, itu yang dilakukan dan ingin dididik oleh Islam kepada kita menjadi orang baik begitu. Jadi memang harus kembali dibiasakan. Di persiapan roh, bantu lewat doa. Doanya yang gampang tadi, Allahumma salimni min Ramadan wa salim Ramadan ali assalamu ini mutaqabbal. Itu doanya yang diajarkan. Ada doa yang lain yang paling pendek ya tadi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Walaupun katanya dari Anas bin Malik hadisnya dari dhaif, tapi karena doa isinya baik ya maafkan lah. Nggak ada bidah-bidahnya di situ. Yang kemudian kita siapin lagi apa? Ilmunya bukan cuma ilmu syarat, rukun yang membatalkan, itu sudah hafal semua, kita bukan. Ilmu yang kita harus cari itu manfaat dari puasa sebanyak-banyaknya. Baca tuh, apa manfaat puasa buat fisik? Baca. Saya lihat kemarin di awal dokter itu ada 10 manfaat puasa buat fisik. Baca itu apa saja. Yang mau kurus, selama ini kan ngurusin badan, baik ngurusin badan misalkan. Itu salah satu manfaatnya. Yang bulan-bulanan stres, kok bisa puasa nahan emosi, itu bisa ngilangin stres. Ada 10 itu. Cari sebanyak mungkin. Manfaatnya buat pikiran apa? Manfaatnya buat tubuh apa? Kita akan termotivasi untuk melakukan apapun kalau kita tahu ada manfaatnya, kan? Kalau nggak ada manfaatnya kan ditinggalin. Ngerjain apa aja. Kalau ada manfaatnya pasti kita termotivasi. Kumpul sama teman, walaupun ngabisin waktu berjam-jam, tapi karena ada manfaatnya, ada bisnis, ada peluang buat bisnis kita, ya ayo kan gitu. Jalan-jalan pagi-pagi, naik sepedaan sama teman, walaupun capek-capek, karena ada sehat di situ, ada kumpul sama teman juga, silaturahmi dan sebagainya, kita lakukan ringan saja, jadi kebiasaan. Nah, makin banyak kita tahu manfaat sesuatu, makin terdorong tubuh ini untuk melaksanakan itu. Karena itu cari sebanyak mungkin manfaat puasa Ramadan, baik untuk tubuh, baik untuk pikiran, baik untuk soul jiwa kita. Nah, mungkin saya bisa jelasin semuanya lah. Ya, tinggal baca aja di Google, cari. Sekarang sudah ada AI namanya, apa AI? Artificial Intelligence. Tinggal tanya, mau ditulis di WA kan ada itu AI itu, Meta AI itu. Tanya tuh di situ, apa sih manfaat puasa buat fisik? Dijawab sama dia langsung. Iya, anak-anak ujian, tinggal tanya aja. Bapak mau bikin proposal, apa bangun masjid dengan anggaran sekian, mana aja? Suruh AI yang kerjain, jadi itu proposal. Udah gampang sekarang, mau pintar tuh gampang. Ya, mau tahu banyak sesuatu itu gampang sekarang. Dan alhamdulillahnya kita kebantu banget ada ChatGPT misalkan gitu, atau ya itu kebantu banget. Kayak Lily J itu kan terkenal banget sekarang. Orang perempuan dari Australia itu ya banyak bertanya tentang Islam, Al-Quran, Muhammad, dan membandingkannya dengan ajaran-ajaran yang lain. Yang terkenal di situ ChatGPT. Tanya, apakah Islam itu menindas perempuan? Gimana kok menindas perempuan? Kata Islam, surga itu bawah telapak kakimu. Kata Islam, ibumu, gimana katanya menindas? Kan gitu. Dijawab sama ChatGPT. Nah itu juga sama, kalau mau nanya tentang sesuatu, tanya aja di situ. Ada, nggak usah nunggu para ustadz menjelasin, juga ada di situ. Ya, jadi cari sebanyak mungkin manfaat dari ibadah puasa Ramadan itu. Makin tahu banyak manfaatnya, makin terdorong tubuh, pikiran, dan seluruh jiwa kita untuk melaksanakan apa yang diperintahkan. Ini yang jadi manfaatnya bukan ilmu apa, bukan ilmu tentang syarat berpuasa. Saya sudah hafal semua lah, sudah lulus
lulus semua ya. Yang penting itu motivasi, ini yang harus dibentuk. Dan caranya adalah dengan mencari manfaat sebanyak-banyaknya. Apalagi yang harus kita siapkan. Misalnya ada berapa tadi ya? Persiapan dulu, jasa sudah. Kemudian yang terakhir, perencanaan. Ini kadang kita lupa. Kita terjebak kepada situasi rutin tiap tahun Ramadan. Ramadan itu puasa. Kemudian malamnya yang Ramadan, terus ada jalan Quran, nanti di ujungnya ada zikir, itikaf segala macam, nanti tutup zakat fitri, idul fitri, kan gitu, rutin tuh, sama seperti sholat. Ketika sholat tidak direncanakan, maka gerakannya menjadi gerakan robotik, spontan aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Karena tubuh kita sudah sangat spontan, itu jebakan rutinitas, hati-hati. Yang harusnya menjadi bermakna, setiap gerak dinikmati, busuk namanya itu, jadi gerakan robotik saja, sudah otomatis saja. Itu yang menghilangkan kadang kehusuan, kenikmatan. Nah, karena itu direncanakan. Ketika sholat misalnya, gerakannya betul-betul disengaja, dengan niat yang betul-betul diucapkan kalau bisa, diteguhkan, diucapkan. Setiap bacaan yang dibaca itu betul-betul dinikmati, dihayati, kan begitu. Ini kan kadang ya kita Allah. Jadi itu jebakan rutinitas. Sama dengan Ramadan juga. Kalau Ramadan tidak direncanakan, kita akan terjebak lagi pada rutinitas. Seminggu ramai, ke sono sepi. Ikut itu. Udah menjadi hukumnya kayak gitu. Karena itu rencanakan dari sekarang. Puasa kita mau diapain? Ramadan kita mau diapain? Oke lah, puasa kita tidak makan, tidak minum tuh oke, pasti itu. Isinya mau apa selain puasa? Qiyam Ramadan. Saya satu tidak akan pernah ninggalin siang wa qiyam saya. Jadi puasa dan qiyamul lail ini tulis, dibuat besar-besar di HP, boleh menjadi peringatan, jadikan wallpaper. Tiada hari puasa, hari itu juga qiyam, nggak boleh tinggal. Qiyamnya kalau bisa makin kesana makin intens. Hari ini di sini saya mencoba 8, ntar 10 lagi, pas saya kesana yang 20 cobain. Ternyata kalau 3 hari udah gak enak, pindah lagi yang lain, bagus. Cari kesana makin lama, yang makin makin kesana makin yang lama cari yang makin membusukkan. Bukan cari kemana yang paling pendek. Ini cari masjid mana yang tahu yang paling pendek. Gue cari di situ. Buat perencanaan, baca Quran. Berapa hari, berapa lembar per hari, berapa juz per hari, dibuat. Infak sedekah dibuat. Ini akan membuat Ramadan kita menjadi betul-betul Ramadan yang kita nikmati, karena betul-betul kita rencanakan dari sekarang. Nah itulah, dari situlah kemudian ya Ramadan insya Allah bisa lebih baik dari tahun yang kemarin. Kalau biasa-biasa saja, ya hasilnya juga biasa-biasa saja. Padahal Ramadan juga bulan doa. Nah itu siapkan dari sekarang doanya. Mau minta apa di bulan Ramadan? Di waktu-waktu apa mintanya? Menjelang buka puasa, saat sahur, kan gitu. Itu waktu-waktu mustajab. Buat sekarang daftar doa, sampaikan di 2 waktu yang mustajab. Di luar waktu-waktu setelah sholat. Ini yang direncanakan. Nah mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, persiapan trik kalau dalam trik menyambut bulan suci Ramadan. Sabar bulan menyiram kebaikan, intensitasnya dinaikkan. Insya Allah kalau kita nanti Ramadan, kita akan memanen hasilnya berupa apa? Ringan dan ikhlas beribadah. Amal yang ikhlas ibadah itulah yang kemudian akan menghadirkan pahala, kebaikan, rahmat, ampunan, keberkahan di dalam hidup kita, sehingga sawalnya nanti insya Allah meningkat kualitas hidup kita. Terus ada yang tanya, ada yang tanya kan, ini mana rekomendasi kan untuk dilaksanakan? Ya silakan yang mau tanya. Ada yang mau tanya? Oh silakan Pak. Tadi Pak Ustaz bilang sholat adalah dengan iman. Ya. Kalau beribadah dengan iman itu di situ nggak terasa ini udah berat gitu ya. Yang saya mau tanyakan ini sehubungan dengan hai orang-orang yang beriman, Allah juga kepada manusia supaya menjadi orang yang berbakti bagi kita.
Yang saya pertanyakan ini Pak Ustaz, standar orang yang beriman itu seperti apa? Apalagi Pak Ustaz hubungkan ada 2 bulan itu apa? Bulan menanam, memelihara dan mengambil hasilnya. Mengambil hasilnya kan bulan ayam beriman itu Pak Ustaz. Standar orang yang beriman itu kan baru orang yang beriman. Yang dipanggil orang beriman. Orang beriman itu artinya percaya, tidak sekedar percaya. Yang paling berat itu mempercayakan. Kalau percaya itu semua orang bisa percaya. Kamu kuat, dia kuat. Mempercayakan yang benar. Bisa mempercayakan uang 1 miliar itu. Sepercaya kita teman itu mampu mempercayakan uang yang banyak, mempercayakan anak istri kita. Nah, kepada Allah tidak hanya percaya, tapi mempercayakan seluruh hidup kita, termasuk mempercayakan bahwa semua yang dilaksanakan, yang diperintahkan oleh Allah lewat Al-Quran itu hasilnya akan baik buat kita. Jadi meringannya itu tandanya, ringan sholat, ringan puasa itu tanda orang beriman. Makanya perintahnya di alat iman, berpuasalah dengan iman. Sepenuh-penuhnya yakin, percaya bahwa pada puasa itu ada kebaikan, bahwa pada sholat itu ada kebaikan, bahwa menghindari hal-hal yang buruk itu ada kebaikan. Nah, yakin percaya. Maka semuanya akan jadi ringan kan gitu. Percaya, mempercayakan hidup kita. Ada cerita, belum ada cerita ada orang pakai bajak yang pegang itu melewati sungai. Di bawahnya cuma diinjak seling baja yang dia injak, pasang di ujung sana, misalnya ujung sungai Sadane sana, di sini tarik seling besi baja ke ujung sini, dia jalan apa namanya, jalan nggak pakai pengaman, hanya pakai penyeimbang yang dipegang itu. Oh, ditonton orang-orang banyak itu di Niagara. Sampai ujung sana, tepuk tangan penonton buat bapak ini. Dia ditanya, kalian percaya kan aku bisa melewati ini? Percaya. Sekarang siapa kalau mau percaya? Siapa yang mau ku gendong dari ujung sono ke ujung sini? Jadi udah nyampe sono kan? Siapa yang mau ku gendong dari sono ke sini? Gak ada yang berani. Tak nyemplung ke bawah. Gak ada yang berani. Ada satu anak saya. Wih, banyak wartawan lihat ke anak ini, gendong sama bapak itu digendong. Syaratnya ketika digendong jangan banyak bergerak, jaga keseimbangan, pegang yang kuat, gitu kan? Maka si anak pun ikut. Alhamdulillah sampai sini. Kalau tadi sampai sono yang jadi fokus perhatian si bapak bukan? Karena luar biasa dia bisa lewat. Kalau kesini yang jadi fokus perhatian siapa? Si anak, karena dia berani banget, gitu kan? Ditanya, oh kamu bisa mau sih digendong, itu kan bahaya banget kamu bisa jatuh berdua. Nah, dia kan bapak saya. Dia bapak saya, nggak mungkin dia jatuhin saya. Sekuat tenaga dia akan menyelamatkan saya. Nah itu namanya mempercayakan. Perintah puasa, perintah Allah. Perintah sholat, perintah Allah. Dan nggak mungkin Allah lewat perintah itu menzolimi, menyakiti, membuat hambanya menderita. Pasti ada kebaikan pada semua. Dan ketika menyadari itu, insya Allah yang berat pun akan jadi ringan. Bisa jalan ini, ya Bu ya. Mudah-mudahan yang berat. Karena iman itu ini banget, mudah banget naik turunnya. Ada lagi? Oh, Pak. Waalaikumsalam. Tadi Pak Ustaz mengatakan tentang mushaf ya, Al-Quran. Ya. Tadi kalau bisa yang baru Pak ya, yang baru yang Quran yang baru dan sebagainya. Saya melihat pertanyaan saya adalah kalau kita sudah punya Quran yang baru dan sebagainya, bagaimana cara itu Quran yang lama itu dibahas? Nah itu sebenarnya kan berapa versi dari ini, banyak ada yang dibuang atau dipendam ke tanah. Nah kalau kita sumbangkan kan sekarang udah Quran yang baru-baru karena mana udah mushaf yang bagus-bagus atau dibakar. Ya, lebih aman memang dibakar. Dibakar tuh dengan tujuan bukan untuk seperti si siapa kemarin di Swedia yang dibunuh itu, yang saat TikTokan dia dibunuh karena dia nekat banget. Orang Irak, imigran di Swedia, lupa namanya.
bahkan Quran di tempat umum dibakar, Di dalam jalan raya dibakar. Itu tujuannya untuk mengolok-olok, melecehkan, menghina. Makanya banyak orang marah, dipikir Swedia itu gak ada muslimnya kali. Banyak juga muslimnya di sana. Dia lagi tiktokan, lagi live streaming tiktokan, ditembak. Dan sampai kemarin nggak ada keluarga yang mengakuin di rumah sakit itu. Aja yang dimakamin oleh pemerintah Swedia. Lupa saya namanya itu. Orang Irak. Nah kalau kita tujuannya kan bukan untuk melecehkan, untuk menyelamatkan. Kalau emang di Islamik itu juga banyak banget dipakai kagak, dipajang juga, bukan itu nggak ada nilai sejarahnya gitu kan. Kalau bagus diganti, emang baru, udah berkali-kali diganti sampulnya supaya kelihatan bagus. Tapi tetap aja kan wanginya beda ketika baca. Kurang apa itu, nggak sehat buat di hidung itu. Lalu kenapa nggak dibakar aja lah gitu kan, untuk menyelamatkan tadi. Tujuannya memang untuk menyelamatkan. Kalau dikubur jangan, mendingan dibakar. Tapi diam-diam, jangan undang orang. Diam-diam lah. Kalau bisa, kalau kemudian debunya mungkin mau dikubur atau apa, ya silakan saja. Terima kasih Mas. Ya. ya ini masalah 10 terakhir Ramadan itu biasanya kan banyak yang itikaf, yang lain. Iya. Nah, yang pertanyaan saya yang lain itu niat antara imam dan makmum itu di bagaimana itu sebaiknya? Sebab ada yang berpendapat nafsi-nafsi niatnya, cuma ada yang memandai. Nah, ada yang bilang juga begini, itu nggak dapat pahala jamaah katanya. Nah, itu mohon pencerahan. Jadi yang dibilang tidak berjamaah itu mungkin ngikutin hadis yang 3 malam itu Rasulullah 3 malam itu sholat di masjid. Nah, kemudian ada sahabat yang ngikutin. Nah, ngikutin di sini apa masing-masing atau memang di belakang Rasul? Kemungkinan besar tidak berjamaah, masing-masing. Karena kan ada hadis lain ketika Umar bin Khattab jadi khalifah. Ketika itu melihat di masjid sholat seperti itu, masing-masing. Ditunjuklah si Ubay bin Ka'ab itu untuk jadi imam, imamin lah. Tunjukkan sholat masing-masing. Sholatlah mereka di bawah komando imamnya Ubay bin Ka'ab itu. Kata dilihatnya rapi, Umar bilang hazihi nikmatul bid'ah. Inilah bid'ah yang nikmat. Disebut bid'ah berarti zaman Rasul ada nggak? Nggak ada. Berarti Rasulullah itu waktu sholat 3 malam itu rupanya jamaah ngikutin. Makanya aku khawatir ada yang kata aku tiap malam datang ke masjid kalian sholat, aku khawatir sholat sunnah ini jadi sholat wajib. Jadi intinya, jadi kalau yang katanya nafsi memang ada ke zaman Rasulullah itu pun masih debatable. Nah, kalau yang jamaah sholat sunnah berjamaah boleh diikutin apa yang dilakukan oleh Umar itu. Jadi silakan boleh mau nafsi. Jika kita di duha misalkan di komando, ya sebenarnya masing-masing, cuman dalam satu komando gitu masing. Niatnya masing-masing, tapi dalam satu komando supaya terlihat rapi begitu, tidak masing-masing. Wah, sholat tasbih berjamaah rame-rame gitu. Dan tasbih lama, kan bisa orang cepet-cepet juga aja bacanya. Kalau sendiri-sendiri tergoda yang mau husu jadi ikut temennya udah gini, pengen juga cepet gitu. Jadi boleh sholat sunnah berjamaah. Sholat sunnah berjamaah. Jadi itu yang dilakukan saat ini. Yang mulai itu apa? Qiyamul Ramadan namanya. Niat Qiyamul Ramadan. Jadi kalau misalkan kita sudah tarawih pada isya itu, ya malamnya Qiyamul Lail. Ya, atau mungkin tahajud juga. Tahajud itu di luar namanya tahajud di saat Ramadan namanya bisa tarawih, bisa Qiyamul Ramadan niatnya. Bukan niat tarawih lagi, Qiyamul Ramadan aja. Jadi kalau mau nambah. Jadi dibolehkan imam, boleh. Imam, maksudnya niatnya loh. Ya. Kita tuh imam, Menjadi makmum. Itu sholat sunnah kan boleh. Kita tiap Ramadan itu kan tarawih niatnya imam. Iya. Ya sholat sunnah boleh. Iya. Berjamaah kan gitu. Ya udah mengatakan itu tahajud berjamaah itu ada nggak sih? Indonesia ada dalilnya. Iya. Jangan tahajud berjamaah sebulan kita Ramadan tarawih berjamaah kan tarawih sholat wajib sunnah. Iya. Masa di bulan Ramadan boleh, di luar bulan Ramadan nggak boleh? Masa setelah Isya boleh, tengah malam nggak boleh? Logikanya di mana?
Oke, terima kasih. Ini udah siang banget nih. Ya. Mudah-mudahan silaturahmi ini bermanfaat buat kita semua nih. Jadi jalan yang memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.